Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin mendampingi Kepala BNN RI, Komjen Pol Suyudi Aryoseto, melakukan inspeksi pengamanan di sejumlah pelabuhan internasional di Kota Batam pada Sabtu 17 Januari 2026. Halo Sobat Polri, bersama saya Bribtu Cindy Mustian, Dabit Humas Polda Kepulauan Riau. Saat ini 17 Januari 2026, Polda Kepulauan Riau melaksanakan peninjauan oleh Kepala BNN Republik Indonesia yang dilakukan di beberapa pelabuhan di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Kepulauan Riau beserta pejabat utama Polda Kepulauan Riau. Berikut liputannya. Inspeksi dilakukan di Pelabuhan Nongsapura, Batam Center, dan Harbour Bay Batu Ampar. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan wilayah perbatasan laut yang rawan menjadi jalur masuk narkotika jaringan internasional. Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Aryoseto menegaskan bahwa wilayah Kota Batam merupakan pintu masuk strategis dari negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan ketat, terintegrasi, dan berlapis. Kapolda Kepri menegaskan komitmen Polda Kepri untuk mendukung penuh kebijakan nasional pemberantasan narkotika melalui sinergi Polri, BNN, dan instansi terkait. Dengan pengamanan yang makin solid, Polda Kepri optimis Kepulauan Riau menjadi garda terdepan melindungi masyarakat dari ancaman narkotika. Demikian laporan langsung dari Pelabuhan Batam Center, saya Bribtu Cindy Mustianda. Salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan putusan nomor 223/PPU-23- yang mengatur mekanisme anggota Polri menduduki jabatan aparatur sipil negara. Guru Besar Fakultas Hukum Unpad, Profesor Dr. Igede Panca Astawa menilai putusan ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum bagi anggota kepolisian aktif untuk menempati jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun, sekaligus memperkuat sinergi kelembagaan antara Polri dan ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Saya Profesor Dr. Igede Panca Astawa, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Guru Besar Fakultas Hukum Unpad menyampaikan tanggapan atau pendapat atas terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 223/PUU-23-Romawi/2025. Berikut penjelasan atas pasal 28 ayat 3 berkelidan satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan ASN tertentu pada instansi pusat berdasarkan sistem merit yang diatur dalam Undang-Undang ASN dan sejalan pula dengan tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Polri. Yang kedua, bahwa dengan menunjuk peraturan pemerintah atau PP nomor 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil, maka berdasarkan ketentuan pasal 147 PP nomor 11 tahun 2017 dinyatakan bahwa bukan hanya jabatan ASN tertentu saja yang dapat diisi oleh anggota kepolisian, namun jabatan ASN tertentu tersebut berada pada instansi pusat tertentu juga, serta pengisiannya harus berdasarkan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ketentuan pasal 148 ayat 2 PP nomor 11 tahun 2017 menyatakan bahwa
jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berada di instansi pusat dan sesuai dengan Undang-Undang Polri. Ketiga, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang ASN, ketentuan pasal 147 dan pasal 148 ayat 2 PP nomor 11 tahun 2017, tanpa bermaksud menilai legalitas PP dimaksud, maka menurut Mahkamah, pengisian jabatan ASN tertentu oleh anggota kepolisian dilaksanakan pada instansi pusat tertentu dan harus dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Polri. Pengaturan pengisian jabatan ASN tertentu oleh anggota Polri dalam Undang-Undang ASN telah ternyata bukan merupakan pengaturan yang berdiri sendiri. Namun dalam hal substansi kelembagaan, Undang-Undang ASN tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Polri sebagai undang-undang yang lebih khusus mengatur terkait instansi pusat tertentu mana saja yang dapat diisi oleh anggota Polri, yaitu keterkaitan antara kepolisian negara Republik Indonesia dengan lembaga lainnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Demikian pula kepolisian negara Republik Indonesia tidak perlu lagi menunggu terbitnya peraturan pemerintah yang baru pasca putusan MK tersebut, karena di existing sudah ada PP nomor 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil yang masih berlaku hingga kini sebagai hukum positif. Demikian tanggapan atau pendapat yang bisa saya sampaikan atas terbitnya putusan MK nomor 223 garing PUU strip 23 Romawi garing 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Di informasi lainnya, pemirsa, Polres Pasuruan Kota menggelar konferensi pers akhir tahun. Kegiatan ini menjadi sarana penyampaian evaluasi situasi Kamtibmas sekaligus capaian kinerja kepolisian selama periode 2024 hingga 2025. Berikut laporan dari Aibda Amalik untuk Anda. Upacara serah terima jabatan Kapolsek Purworejo, Polres Pasuruan Kota, Kapolsek Nguling, Polres Pasuruan Kota, dan Kasat Narkoba, Polres Pasuruan Kota. Kegiatan serah terima pada pagi hari ini dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Titus Yudouli, SIK, MSI. Untuk kegiatan selanjutnya, mari kita ikuti bersama. Kapolres Pasuruan Kota AKBP Titus Yudouli memimpin langsung upacara serah terima jabatan Kasat Reserse Narkoba dan Kapolsek jajaran di lingkungan Polres Pasuruan Kota. Upacara dilaksanakan di lapangan Wicaksana Lagawa Selasa 20 Januari 2026. Sertijab ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka penyegaran dan peningkatan kualitas kinerja personel. Kegiatan tersebut dihadiri pejabat utama Polres, para Kapolsek jajaran, perwira bintara, serta ASN Polri. Seluruh rangkaian upacara dilaksanakan sesuai ketentuan resmi Polri. Pejabat yang mengikuti serah terima diantaranya Kapolsek Purworejo, Kapolsek Nguling, serta Kasat Reserse Narkoba. Rotasi ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan mutasi di lingkungan Polri. Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bentuk penyegaran organisasi, sekaligus langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja Polri. Kapolres menekankan peran strategis Kasat Narkoba dalam menghadapi tantangan peredaran gelap narkotika. Sementara kepada Kapolsek jajaran, Kapolres berpesan agar hadir di tengah masyarakat dan menjaga Kamtibmas tetap kondusif. Di akhir kegiatan, Kapolres menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas. Kepada pejabat baru diharapkan segera menyesuaikan diri dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Demikian yang dapat kami laporkan dari lapangan Wicaksana Lagawa Polres Pasuruan Kota. Saya Aibda Abdullah Malik Nur Arifin, personel Humas Polres Pasuruan Kota, melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.